Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema kebangkitan Yesus Kristus. Momen kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan, yang secara khusus bagi mereka yang tidak mengaku Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan peristiwa yang paling penting dalam kehidupan iman percaya setiap orang Kristen. Mengapa demikian? Maka dalam firman Tuhan ini akan menguraikan kepada kita tentang pentingnya akan keyakinan kita kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dalam surat ini, Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa iman yang mereka miliki dalam Kristus Yesus adalah iman yang sesungguhnya memberikan kehidupan kepada mereka. Oleh karena apa? Karena Allah, yaitu Yesus Kristus yang mereka percaya, adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, melalui kebangkitan Yesus Kristus ini, maka kita akan mengetahui dua dasar yang penting sebagai dasar iman keyakinan kita kepada Yesus Kristus, di mana Paulus mencoba menjelaskan hal ini kepada orang-orang percaya di Korintus agar iman percaya mereka semakin teguh, agar mereka semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, agar mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Kristus, tetapi mereka senantiasa hidup di dalamnya. Maka yang pertama yang kita lihat dari kebangkitan Yesus Kristus adalah yang pertama, melalui kebangkitan Yesus Kristus sesungguhnya menunjukkan kemenangan atas maut. Jadi hal yang pertama yang ditunjukkan dari kebangkitan Yesus Kristus yaitu kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Tentunya ini kita lihat dari ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57. Di sini Paulus mencoba menguraikan tentang kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan sebuah kemenangan, dan kemenangan itu tertuju kepada sebuah atau sesuatu yang sangat menakutkan. Apa itu? Adalah maut.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya seseorang kalau dikatakan menang, maka dia harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, dia harus memiliki lawan. Jadi kalau dia hanya main bola sendiri, tidak ada lawan, maka sesungguhnya dia bukan dikatakan menang. Tetapi seseorang yang dikatakan menang harus memiliki lawan. Dan yang kedua, seseorang yang dikatakan menang, dia harus memiliki sesuatu yang diperjuangkan. Ada sesuatu yang diperjuangkan. Karena apa? Kalau tidak ada yang diperjuangkan, maka tentunya dia tidak akan dengan sungguh-sungguh untuk menjalani pertandingan atau peperangan. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah adanya ancaman kekalahan. Adanya ancaman kekalahan. Ketiga unsur ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggenapinya. Tuhan Yesus menjalaninya. Siapa lawan Tuhan Yesus? Adalah maut. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 4, bahwa maut itu adalah miliknya iblis. Jadi sesungguhnya yang menjadi lawan yang terberat oleh Allah adalah iblis. Iblis yang menguasai alam semesta ini. Iblis yang menguasai hati manusia, sehingga manusia tidak mampu melihat kasih karunia daripada Allah. Sehingga inilah yang merupakan lawan terberat daripada Tuhan. Sehingga ketika Yesus bangkit, maka lawannya dikalahkan. Yang kedua adalah mengenai unsur adanya sesuatu yang diperjuangkan. Sesuatu yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus adalah membebaskan manusia berdosa dari kebinasaan. Dan yang ketiga adalah ancaman kekalahan. Tentunya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, maka dia dimulai dengan pencobaan. Dia dicobai oleh iblis selama 3 kali di padang gurun, dengan rencana supaya rencana Allah yang di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan itu digagalkan. Dan tentunya kita tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di atas salib, maka setiap orang yang ada di bawah, baik itu para prajurit, baik itu orang-orang banyak dan yang lewat pada saat itu, dan juga para pemimpin-pemimpin agama, baik itu para imam, baik itu para ahli Taurat, baik itu para tua-tua Israel, dan juga adalah orang jahat yang berada di salah satu yang disalibkan bersama dengan Kristus. Apa yang mereka katakan? Mereka mencobai Yesus supaya Yesus turun dari salib untuk dia menyelamatkan dirinya. Tetapi sekali lagi Yesus menang atas itu. Yesus menyelesaikan rencana Allah yang besar. Yesus taat untuk mewujudkan rencana Allah untuk membebaskan manusia berdosa dari maut. Anak domba Allah yang dipersiapkan itu benar-benar dikurbankan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerimanya sehingga hati Tuhan dipuaskan, sehingga setiap dosa yang ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua telah diampuni oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, maka ini menunjukkan bahwa Allah sudah menang atas maut. Sesungguhnya maut yang merupakan kematian oleh karena dosa, tetapi Tuhan hancurkan itu menjadi sebuah kehidupan yang baru.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang paling menakutkan dalam hidup adalah kematian. Percaya tidak percaya, baik Bapak Ibu mengakui atau tidak, tetapi sadarlah bahwa sesuatu yang sangat menakutkan dalam dunia ini adalah kematian. Pada situasi zaman yang terjadi saat ini, kita tahu ketika kita menonton TV, maka kita akan melihat, mendengar betapa banyaknya orang-orang yang meninggal oleh karena wabah virus corona ini. Di Ekuador, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya menonton TV. Saking banyaknya orang yang meninggal di sana, sehingga orang yang meninggal karena terjangkit virus corona ini dibiarkan tergeletak di jalan begitu saja. Oleh karena apa? Karena tempat pemakaman sudah penuh dan tidak lagi mampu untuk menampung jenazah-jenazah yang meninggal oleh karena banyaknya yang mati. Semua mengalami ketakutan, baik bangsa kita dan juga dunia saat ini. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Paulus mengatakan bahwa kematian itu telah dihancurkan, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-55 dan 56 dikatakan di sini, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Bapak Ibu tahu, ini merupakan suara kemenangan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa sesungguhnya kemenangan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sesungguhnya ini merupakan kemenangan kita semua, kemenangan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya ketakutan manusia yang besar, yaitu kematian, telah dihancurkan oleh Tuhan. Diubah yang menjadi pemahaman pengertian bagi kita selama ini, bahwa kematian adalah akhir dari segala kehidupan. Tetapi Tuhan ubah itu melalui kebangkitannya. Dia jadikan bahwa kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru, yang kekal, yang penuh dengan damai daripada Tuhan. Maka tentunya kalau kita membaca firman Tuhan ini di satu perikop di pasal yang ke-15 ini, Paulus ingin menguraikan bahwa Kristus itu benar-benar sudah bangkit. Dan dia menjelaskan bahwa benar, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dia menampakkan diri kepada Filipus, Yakobus, dan bahkan yang terakhir, dia menampakkan diri kepada saya. Ini menunjukkan bahwa iman, kepercayaan yang dimiliki oleh setiap kita saat ini adalah iman yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Iman yang sungguh-sungguh memberikan kita harapan yang besar di dalam Tuhan. Tentunya kalau kita melihat pada ayat ke-54, maka di situ dia menjelaskan ketika seseorang itu sudah meninggal, mati meninggalkan dunia yang fana ini, namun ketika pada waktunya mereka akan dibangkitkan kembali. Maka dalam kebangkitan itu mereka mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak akan dapat binasa, tubuh yang tidak akan hilang oleh karena kematian, tetapi yang tetap hidup untuk selama-lamanya. Maka di dalam firman ini, begitu Paulus dengan sungguh-sungguh
dan dengan semangat dan dengan tegas dia mengatakan kepada setiap orang yang percaya di Korintus saat itu bahwa imanilah, bahwa percayalah, Yesus Kristus itu telah bangkit. Jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita berbicara tentang sengat, maka tentunya kita akan mengingat tentang bisa. Sengat ini adalah bisa. Kalau kita melihat binatang-binatang yang memiliki bisa, maka tentunya kita akan takut dan tidak akan mau mendekati mereka. Sebut saja adalah ular. Ular kobra itu adalah ular yang sangat mematikan. Tetapi apa yang terjadi jika bisanya itu diambil dari dirinya? Tentunya ular kobra yang sangat garang, yang sekali patok bisa mematikan orang, tetapi menjadi sebuah mainan anak-anak ketika bisanya sudah tidak ada. Pernah saya menonton di YouTube tentang ular, bahwa ada seorang yang dikenal, apakah dia kalau tidak salah di Medan, dia punya ular kobra yang sangat besar dan panjang, ukurannya kalau tidak salah 3 meter. Dan ular itu dia mainkan sedemikian rupa, dan dia bisa tidur dengan ular itu tanpa ada ketakutan sedikit pun. Tetapi Bapak Ibu, setelah ditelusuri, ternyata taring daripada ular kobra itu telah dipotong sehingga bisanya tidak mampu mengeluarkan ketika dia menggigit, sehingga dia hanyalah sebuah mainan, sesuatu yang tidak punya lagi kuasa untuk membunuh. Dia tidak punya lagi kekuatan untuk menghancurkan. Oleh karena apa? Karena gigi taringnya telah dihancurkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka kita harus yakini kemenangan atas maut telah terjadi. Maut telah dihancurkan oleh Tuhan. Maut telah dipermalukan oleh Tuhan. Maut telah dibinasakan oleh Tuhan. Maut tidak memiliki lagi kuasa untuk menghancurkan kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya jikalau ada dosa yang sampai saat ini terus menggerogoti hidup kita, maka perlu kita harus merenungkan diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kemenangan yang Tuhan dapatkan itu menjadi kemenangan kita yang mengalahkan maut, sehingga maut itu tidak mampu lagi menjatuhkan kita. Maut itu tidak akan lagi mampu untuk mengalahkan kita, membuat kita menjauh daripada Tuhan, tidak akan lagi mampu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, mari kita merenungkan di hadapan Tuhan. Apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga itulah yang membuat kita untuk tetap hidup di dalam. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kita lihat dari kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar iman percaya kita adalah adanya jaminan keselamatan
bagi setiap orang yang percaya. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-58 bagian B. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sia-sia di sini diartikan yaitu kosong, hampa. Sesuatu persekutuan di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kosong. Imanmu dalam Kristus Yesus itu bukan sesuatu kebodohan. Imanmu kepada Yesus Kristus bukan sesuatu harapan yang sia-sia. Tetapi harapan yang memberikan jaminan keselamatan. Adanya legalitas bahwa saya dan saudara ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara kita yang berada di luar sana sedang berjuang untuk memperoleh keselamatan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka upayakan supaya mereka memperoleh keselamatan, supaya mereka mampu memperoleh kedamaian dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan berkenan dengan semua itu? Sekali lagi, bahwa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan yang kudus, persembahan yang tak bercacat, yang sempurna. Tetapi ketika manusia datang membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan tanpa melalui perantaraan Kristus, maka yakinlah yang dilihat oleh Allah hanyalah dosa. Sebaik apapun kita, maka ketika kita tidak menerima Kristus, Tuhan hanya bisa melihat kitalah orang yang layak untuk menerima kebinasan. Maka firman Tuhan ini, Bapak Ibu, melalui kebangkitannya ini, sesungguhnya kita diberikan harapan yang besar bahwa apa yang kita lakukan saat ini, iman percaya kita yang terus kita pegang teguh di dalam Tuhan, sesungguhnya memberikan pengharapan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini Tuhan kembali mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bahwa kita harus mengetahui, dan pengetahuan kita itu adalah pengetahuan yang di dalam Tuhan, di mana kita yang telah mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus, dan menaruh harapan kita, iman kita di dalam Tuhan Yesus, maka pikiran Allah itu menjadi pikiran kita, sehingga kita mampu mengenal, sehingga kita mampu untuk melihat karya dan rencana Tuhan yang begitu besar, yang tidak mampu dilihat oleh siapapun. Maka ketika Paulus mengatakan sebab kamu tahu, maka di sini sesungguhnya Paulus mencoba menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa kamu tahu itu oleh karena pikiran Allah yang telah ditaruh di dalam pikiranmu ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang akan terus membuat engkau akan mengerti, memahami bahwa imanmu yang engkau taruh di dalam Kristus Yesus itu terus memberikan kehidupan, bukanlah sesuatu yang kosong. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-14 dan ke-17 Paulus menegaskan bahwa seandainya Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kamu dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pada ayat ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu jemaat di Korintus itu mengalami sesuatu keraguan dalam kehidupan mereka akan iman mereka yang mereka taruh dalam Kristus. Mereka terus mempertanyakan dalam hidup mereka, setelah kita mati, terus kita bagaimana? Sehingga ada sebagian dari mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Tetapi dalam firman ini Paulus menegaskan bahwa kebangkitan kita itu terletak dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus bangkit, maka setiap orang yang percaya juga ikut bangkit. Ketika Yesus Kristus menghancurkan maut, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu juga ikut mengalami kemenangan dalam. Maka sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu, jikalau sampai saat ini kita masih meragukan kebangkitan Yesus Kristus, maka jerih lelah yang kita taruh di dalam Tuhan sampai saat ini akan merupakan kesia-siaan. Oleh karena apa? Karena jika Kristus masih dalam keadaan mati. Firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih memberikan kita keteguhan bahwa kebangkitannya adalah sungguh itu terjadi. Dan kebangkitannya itu memberikan kita keselamatan. Bahwa pribadi kita di dalam Tuhan itu bukanlah pribadi yang akan sia-sia. Oleh karena apa? Karena ketika kita mati, kita akan mengalami kehidupan yang baru. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang kita dapatkan dalam Tuhan adalah merupakan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus adalah keselamatan yang sungguh-sungguh adanya. Maka ketika kita percaya dan menaruh iman kita kepada Tuhan, percayalah bahwa iman kita di dalam Kristus bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang memiliki harapan dan kehidupan. Sebab kenapa? Karena Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang telah menghancurkan maut, Allah yang telah menggagalkan rencana maut untuk menguasai hidup manusia, yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Maka pada momen hari ini, di mana kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus, maka kita diingatkan bahwa ini merupakan jaminan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya kita kepada Kristus adalah kepercayaan yang membawa kepada kehidupan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dua dasar ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, lalu apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan di sini di ayat yang ke-58a, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus mendasari hidup kita harus mendasari iman kita di dalam Tuhan, kepercayaan kita dalam Tuhan melalui kebangkitannya.
Oleh karena apa? Karena kebangkitan itu memberikan kemenangan kepada kita, di mana maut telah dikalahkan. Oleh karena kebangkitan itu memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Maka jikalau itu merupakan sebuah janji harapan yang sungguh yang diberikan Tuhan bagi kita, maka Paulus mengajak, mari jemaat Tuhan yang terkasih, untuk tetap yang pertama, tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Kata berdirilah teguh itu, yaitu dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Alkitabnya, yaitu diartikan jadilah teguh yang tidak goyah. Ini sama diartikan ketika sebuah batu besar ditaruh di tengah-tengah sungai yang besar yang memiliki arus yang deras. Tetapi ketika batu yang besar itu berada di tengah-tengah sungai itu, maka aliran arus sungai yang deras itu dibelah menjadi dua. Dia tidak mampu digoyahkan dan terbawa oleh derasnya arus sungai, tetapi dia mampu membagi arah sungai itu menjadi dua. Maka ketika Paulus mencoba mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa berdirilah teguh, sesungguhnya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus untuk mereka senantiasa kuat, kokoh, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini di dalam iman mereka dalam Kristus Yesus, maka biarlah iman itu yang membuat mereka mengubah setiap persoalan, mengubah setiap pergumulan, mengubah setiap kegagalan menjadi harapan yang besar, mengubah setiap kemalangan, mengubah setiap rendah diri, mengubah setiap kutukan menjadi berkat dalam Tuhan. Maka dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan untuk kita memiliki kekuatan yang teguh dalam Tuhan. Oleh karena apa? Karena ada harapan yang besar. Oleh karena pribadi yang kita percaya adalah pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Pribadi yang menang, bukan pribadi yang kalah. Maka mestinya kita harus memiliki keyakinan dan keteguhan hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan hanya oleh karena sesuatu hal yang sepele. Mungkinkah itu jodoh yang sampai saat ini kita belum dapatkan, maka kita meninggalkan Kristus. Jangan oleh karena jabatan atau hanya untuk memperoleh sesuatu kekuasaan duniawi, kita meninggalkan iman kita dalam Yesus Kristus. Jangan hanya oleh karena kebutuhan yang terus kita gumulkan setiap hari, kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan hanya oleh karena mara bahaya yang sedang melanda bangsa kita saat ini, kita meninggalkan Yesus Kristus. Sungguh sangat disayangkan. Oleh karena apa? Karena Tuhan telah memberikan jaminan yang begitu sungguh-sungguh bagi kita, yang menjadi harapan yang besar untuk kita setiap yang percaya kepada. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita percaya kebangkitan Yesus Kristus itu membawa jaminan untuk kita dan juga kemenangan atas maut. Maka yang kedua adalah kita harusnya lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Dalam ayat ke-58 pada kalimat seterusnya dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu diartikan itu majulah, yang artinya berlimpah-limpah, bertambah, melimpahkan, membuat bertambah. Jadi artinya di sini Paulus mencoba membakar semangat, gairah orang-orang yang percaya di dalam kota Korintus, yaitu untuk mereka lebih lagi dari yang sebelumnya di dalam mengikut Tuhan. Oleh karena kabar sukacita, oleh karena pengharapan yang ada dalam Kristus itu sungguh ada, maka sesungguhnya itu membakar hati mereka untuk lebih lagi memberikan yang terbaik di dalam Tuhan. Yang tadinya mereka suam-suam kuku di dalam mengikut Tuhan, tetapi ketika mereka mendengar, ketika mereka tahu bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh ada dan kebangkitan kita sungguh ada dalam Dia, maka itulah yang membakar hidup kita untuk senantiasa lebih mencari Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk kita lebih semangat lagi di dalam mencari Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita semakin semangat, bukan semakin kendor dalam Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini adalah sesuatu tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Apa itu? Yaitu mengabarkan kabar baik bagi setiap orang yang belum percaya, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang dan garam dunia. Itulah tugas kita, Bapak Ibu. Maka ketika Paulus ini mencoba mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, di sini Paulus mengajak, mendorong mereka untuk mereka lebih lagi. Yang sebelumnya mereka sudah melakukannya, tetapi dengan kebangkitan Kristus, sesungguhnya mereka melakukannya lebih semangat lagi, tanpa ada perhitungan, tanpa ada rasa malas, tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan. Mereka melakukannya dengan satu harapan yang besar dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita saat ini. Apakah keadaan zaman yang sedang melanda bangsa kita saat ini, yaitu virus corona, di mana segala sesuatu dibatasi, secara khusus ibadah kita dilakukan di rumah. Saya tidak tahu apakah setiap orang yang percaya menggunakan waktu setiap hari Minggu, setiap hari besar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah dalam Tuhan, atau sebaliknya iman mereka semakin hilang di dalam Tuhan. Lama-kelamaan kerinduan itu hilang dalam hati mereka.
Apakah karena keadaan ekonomi yang saat ini semakin anjlok sehingga pendapatan berkurang dan pengeluaran semakin bertambah, maka kita mulai meninggalkan Tuhan, lebih mengutamakan untuk mencari hal-hal supaya kita memperoleh pemasukan yang banyak. Tetapi firman Tuhan ini katakan, mari kita melalui kebangkitan Yesus Kristus, mari kita untuk lebih semangat lagi, lebih giat dari yang sebelumnya, lebih maju dari yang sebelumnya, untuk kita memiliki keberanian dalam mengabarkan kabar baik dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita melalui firman ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan kemenangan atas maut dan merupakan jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Iman kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Perjuangan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Pada akhirnya Tuhan katakan kepada kita, hai hambaku yang setia, lalu Dia akan memberikan kita mahkota yang besar. Kiranya saya dan Bapak Ibu ada di dalam. Itulah harapan kita. Jikalau saat ini kita sedang digoyahkan untuk meninggalkan Kristus, maka sadarlah bahwa iman dalam Tuhan Yesus adalah iman yang memberikan kehidupan. Jikalau ada saudara, Bapak, Ibu, dan saya yang jauh daripada Tuhan Yesus, mari kita kabarkan kabar baik, kabar sukacita daripada Tuhan, bahwa Kristus telah hidup dan Dia membawa sebuah kemenangan dan membukakan pintu surga untuk kita supaya kita memperoleh kehidupan. Kematian bukanlah akhir dari segala kehidupan, tetapi awal dari sebuah kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat merayakan Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.